kalau kita bilang ya tahan pajak, awasi pajak, Indonesia sejahtera. Itu betul sekali kan. Jadi kira-kira apa sih manfaat pajak ini? Salam bosku, BPKD obrol seputar aset keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Palembang sejahtera, sobat-sobat BPKD. Hari ini pada kanal BPKD podcast kita kedatangan narasumber yang sangat relevan terkait dengan keuangan, yaitu perpajakan yang berlaku saat ini. Dan narasumbernya ini langsung dari Kementerian Keuangan, yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pajak KPP Hilir Barat Palembang. Apa kabar Mas Sony? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semua sehat juga. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas Sony sudah datang ke podcastnya BPKD. Jadi sobat-sobat BPKD, nanti kami akan mengulas tuntas mengenai perpajakan, utamanya mengenai yang lagi hot sekarang Mas, Kortek. Sebelum kita masuk ke masalah Kortek, Mas Sony memperkenalkan diri, kira-kira apa yang dapat disampaikan? Silakan Mas. Oke, sahabat bosku, terima kasih Pak Nasir. Perkenalkan, nama saya Sony Hardianto sebagai Kepala Kantor KPP Pelayanan Palembang Hilir Barat, di mana kantor kami itu membawai 6 kecamatan, yaitu Hilir Barat 1, Hilir Barat 2, kemudian Sukarame, Gandus, Bukit Kecil, dan alang-alang lebar. Kemudian kantor kami itu ada di Kambang Iwak. Oke, benar-benar. Dengan Kanwil DJP Sumsel Babel. Oke. Dan satu gedung pula. Oh gitu ya? Itu dengan KPP Masyarakat Palembang. Oke, sobat-sobat BPKD, jadi Pak Sony ini adalah Kepala KPP Hilir Barat di Palembang. Persisnya kantornya tadi di Kambang Iwak. Kalau kita sering jogging, kejinguan kantornya tuh, yang besar itu. Nah, itu di KPP kita itu, Mas Sony, seluruh layanan pajak bisa dilaksanakan atau gimana? Di kantor kami, layanan yang kami Ya. Ya, yaitu satu, Oke. pelayanan dan edukasi. Yang kedua, itu adalah pengawasan. Oke. Yang ketiga, itu adalah penegakan hukum. Oke. Ya. Jadi kalau layanan dan edukasi itu adalah intinya bagaimana kita memberikan kesadaran bahwa pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Sahabat-sahabat bosku, ya, starter yang ada, termasuk asosiasi yang ada, ataupun kumpulan orang, kalau ingin tahu lebih jauh tentang perpajakannya, itu monggo kirim surat Diaturi. Nah, Diaturi sajo ke kantor KPP Pajak Kambang Iwak. Ya. Silakan sobat-sobat BPKD. Nanti kalau dari acara kita kurang jelas atau masih penasaran, langsung baik datang ke TKP. Ketemu sama jajaran Mas Sony. Ya. Ini saya mau sobat bosku ya untuk merespon Pak. Ya. Merespon karena di sini klarifikasi sifatnya. Jangan dicuekin. Jangan dicuekin. Ya. Ya. Karena kalau dicuekin itu kan masuk ke rangkaian ketiga. Penegakan dan konsekuensinya sanksi bisa ya. Sanksi dan lain sebagainya. Ya. Jangan sampai. Ya. Ya. Jadi kalau ada nanti di dalam sistem ada warning-warning yang perlu diperbaiki, segera seluruh sobat-sobat BPKD, sobat-sobat BSQ untuk segera memperbaiki. Makasih Mas Sony. Lanjut Mas, tadi sudah cerita pelayanan di kantor KPP kita. Ini yang banyak orang nanya Mas. Ya, kita diminta taat pajak, utamanya masyarakat.
Kalau orang bijak taat pajak. Nah, jadi kalau kita bilang ya taat pajak, awasi pajak, Indonesia sejahtera. Jadi kira-kira apa sih manfaat pajak itu, Mas? Sekalian sahabat Bosku, ya, manfaat pajak itu kita harus tahu kontribusi pajak terhadap APBN itu berapa. Oke. Itu lebih dari 70%, Pak. Oke. Yang gunanya itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau untuk kesejahteraan masyarakat, maka sekarang pemberitaannya untuk apa? Ya. Salah satunya nih untuk satu seluruh Indonesia adanya PKBD, transfer daerah. Oh ya, provinsi, kabupaten, kota dikasih bagian lah ya, bagi hasil ya. Ya. Yang tujuannya untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Ya, Mas Sony. Oke, Mas Sony, ini langsung ke substansi nih. Sekarang ini. Ya. Jadi kalau sekarang ini aturan pajak ada mengenai tarif. Tarif itu tarif istilahnya efektif rata-rata. Ini kawan-kawan sobat BPKAD ini banyak tanya-tanya. Apa itu Permas? Iya. Ini menarik sekali ini sebenarnya. Tarif adalah tarif efektif rata-rata. Yang sebenarnya latar belakangnya itu adalah mensimplifikasi, menyederhanakan ya. Oke. Perhitungan pajak PPh pasal 21 yang dihitung oleh beragam. Dihitung oleh bendara kita. Itu misalnya ya, kita punya penghasilan 60 juta. Oke, 60 juta nih. Itu sudah ada di situ tarifnya 5%. Oh, gitu ya. Dan sifatnya itu ada bulanan. Jadi tiap bulan kalau penghasilannya berbeda, itu juga hasilnya akan berbeda-beda. Ya, tarifnya berbeda. Ya, rata-ratanya berbeda, tarifnya berbeda. Apabila dalam satu masa, ya, kita ada dua penghasilan. Misalnya sekarang kita kerja tunjangan ditambah dengan THR nih. Ya, kayak bulan kemarin ya. Ya. Jadi ini penghasilan ini tidak boleh satu dikalikan kali, misalnya karena 60 atau di bawah 60 itu dikalikan 5%. Terus ini juga dikalikan 5%. Bukan seperti itu, tinggal kita lakukan. Dijumlahkan dulu di bulan berkenaan. Baru PKL dengan gaji, baru dikali tarif. Tarifnya akan menjadi tinggi. Ya, tapi kurang itu. Tujuannya apa? Nanti di akhir kekurangan bayar pajak kita itu tidak tinggi-tinggi banget. Ya, syukur-syukur nihil ya. Bisa lebih banyak loh. Janganlah. Ya. Bisa tapi kalau itu dilakukan dengan benar, maka di akhir tahun, kalaupun kurangnya nggak bayar. Ya. Itu asal kita tadi konsisten. Ataupun misalnya gaji dan PKPKN dibayar dengan tanggal bisa. Ya. Jadi dikenakan tarif sendiri, ini dikenakan tarif sendiri. Ya. Itu yang menyebabkan nanti di akhir tahun kurangannya tinggi banget. Tinggi ya. Ya. Jadi enaknya kayak gini. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi nggak apa-apa, ya. Simplifikasi ini menyederhanakan, nanti manfaatnya yaitu di akhir tahun tidak terlalu lagi ya. Oke, benar. Wah, ini jadi enak ya. Mudah-mudahan bisa membantu para sobat BPKAD ya. Oke Mas, kita lanjut nih. Nah, ini juga yang lagi banyak sobat-sobat BPKAD, sobat Dosku, ya. Tapi semua masyarakat, instansi pemerintah, wajib pajak perorangan swasta ini, yaitu sistem pajak. Kita ngerti ya, yang namanya peralihan, transformasi dari sistem yang mungkin
belum terlalu baik. Sekarang sistemnya kita lebih baikkan lagi, yaitu dengan sistem yang lebih online, yang lebih friendly ya. Tapi awal-awal mungkin ada tahapan yang perlu lebih bagus lagi. Kalau komplain ya kita sudah sama dengar kemarin ya, yaitu siapakah dia? Sobat-sobat Bosku, sobat-sobat BPKD, yaitu Kortek. Mas Kortek ini gimana nih Mas? Ini bikin lumayan geger ini dunia perpajakan kita. Silakan Mas. Memang pertama-tama ya kami dari Kementerian mohon maaf sebenarnya atas ketidaknyamanan ya yang diterima pada saat pertama kali launching sama 1-2 bulan ini Pak. Oke. Ya, tapi percayalah kami tetap akan melakukan perbaikan-perbaikan ya. Oke. Yang sifatnya nanti pasti akan menjadi lebih baik Pak. Oke. Ya. Nah, Kortek sendiri itu adalah inti. Pajak, jadi intinya pajak nih. Ya. Kalau di bahasa Indonesia kan siap namanya. Sistem inti administrasi perpajakan. Ya. Jadi sistem ini akan mengintegrasikan berbagai macam aplikasi-aplikasi yang dulunya terpisah-pisah. Oke. Jadi masalah SDGP, kemudian e-filing, e-billing, e-registration, itu kan membukanya satu-satu. Tetapi sekarang ini dengan kita membuka satu aja, kita langsung bisa mengakses semuanya, yaitu melalui kortex.pajak.go.id. Ya, oke. Di situ itu. Dan gunanya apa? Sebenarnya gunanya untuk menyederhanakan, memudahkan menjalankan kewajiban pajak, baik itu untuk wajib pajak maupun untuk proses pajak. Oke. Jadi kalau sudah masuk Kortek itu udah komplit ya Mas ya? Sudah terintegrasi semua ya? Ya. Termasuk nanti ada akun-akun khusus untuk wajib pajak di situ ya. Nah, sebenarnya konteks tersebut dibuat tadi untuk simplifikasi. Nah, sekarang manfaatnya untuk wajib pajak apa? Ya, itu penting juga tuh Mas. Sekarang memang di dalam konteks tersebut begitu kita praktekkan unsur-unsurnya atau aplikasi-aplikasi itu muncul Pak. Nah, dan semua sekarang tersistem dan terdigitalisasi. Ya. Artinya Bapak mau SPT, Bapak mau menyampaikan SPT, mau semuanya sudah. Dan itu akan masuk ke akun Bapak nantinya. Akun wajib pajak. Dan banyak beberapa keputusan SPP, SKP dan lain sebagainya itu ada di akun wajib pajak. Nah, sekarang untuk wajib pajak itu seperti itu. Termasuk juga memudahkan kita mengakses e-kupon, e-filing, e-registration, yang lainnya, e-nova dan lain sebagainya. Ya. Nah, sekarang kalau untuk petugas pajak itu adalah bagaimana kita bisa memperbaiki basis data kita. Basis data ya? Basis data yang tentunya ini diperoleh dari dari kami, termasuk untuk lembaga-lembaga lain nih. Lembaga-lembaga lain termasuk dari pihak-pihak lain yang tentunya nanti akan kita ramus sehingga lupa sehingga ya kita support Mas Kortek ini. Nah, tinggal mudah-mudahan keluhan-keluhan dari sobat BPKD nanti cepat ya Mas ya menjadi perhatian untuk perbaikan dan penyempurnaan Kortek. Ya, saya yakin itu Pak. Ya pasti progresnya maju. Awal-awal ya biasalah ya. Namanya baru coba beli HP baru ya masih gaptek ya. Kadang kan kita yang gagal memahami bagaimana operasional Kortek. Sosialisasinya juga mungkin perlu Mas ya ditingkatkan kepada kawan-kawan baik instansi pemerintah sebagai ya fiskus
pengumpul ya, pengumpul pajak, wajib pajak sendiri. Jadi pemahaman bagaimana memanfaatkan Kortek yang sudah integrated, simplicity, komplit ini benar-benar ya bisa terwujud, dan jangan sampai gara-gara implementasi Kortek ya capaian pajak Mas Sony ini agak-agak ada gangguan kayak gitu kan. Loading akses kita juga maunya running well Mas ya, menu-menunya juga istilahnya udah ready use lah ya, dan trouble-nya jangan ada. Oke Mas Sony, jadi terkait dengan Kortek ya. Nah, ini keluhan dari kawan-kawan atau pertanyaan ya Mas, dari kawan-kawan sobat BPKD. Gimana nih Mas? Case-nya ini terkait yang tadi Mas Sony bilang. Bulan kemarin kita dapat gaji, TPP, THR juga dalam satu bulan yang sama. Nah, jadi bahasa sederhananya, apakah gaji itu ya masa pajaknya yang baru dibayarkan misalnya ya, dia kan bulan kemarin Mas baru dibayarkan, sekarang bulan April ya, mengingat ada kendala Kortek lah ya, jadi nggak mungkin lah THR atau gaji itu mau ditunda bayarnya. Jadi pajaknya aja deh, kadang kan kita mengambil simplicity-nya lah, pajaknya dulu deh kita tunda sementara. Nah, itu tetap masuk di SPT-nya atau laporannya masa pajak bulan April yang sekarang baru dibayarkan, atau bulan kemarin yang THR sama gajinya baru dibayarkan, yang sudah dibayarkan. Gimana Mas? Oh, ini panas Ya. Ini adalah sebuah hal yang memang tidak jelas. Ah, Tetapi sebelum menjelaskan kita mau dulu. oh ya, aduh ini kembali. Sorry Mas, ini tuan rumah kopinya dianggur ya. Ah, Mas, ya, monggo Mas, diaturi. Ini asli, sobat-sobat rescue, kopi dari Palembang, produk dari Pagar Alam. Wah, mantap kan Mas? Oke. Masih kan kata Mas. Silakan Mas. Baik. Jadi THR Ya, bulan Maret kemarin ya. THR itu biasanya dibayarkan itu dua minggu atau 3 minggu Sebelum Lebaran. bukan seminggu atau 2 minggu sebelum Lebaran. Ya, benar. Padahal Lebaran masih sampai April. Ya, Sampai ya. berarti Bulan Maret. masuk bulan Maret. Ya. Nah, saat utang untuk THR yang dibayarkan bulan Maret adalah saat dibayarkan. Oh, Berarti masa Maret. Maret. Namun demikian, Nyetornya. untuk penyetoran dan pelaporannya ada di masa April. Oh, gitu. Iya, jadi pembayarannya itu di tanggal 15 April, Ya, pelaporannya ada di tanggal 20 April. ya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Oh, enggak ada masalah. Nah, pembayarannya artinya setelah dipungut dibayarnya oleh pendahara itu adalah di tanggal 15 April untuk yang pembayaran bulan Maret tadi. untuk yang keutang di bulan Maret. Nah, tapi Mas, Nah, makin cepat makin bagus. cepat Ya, jangan injury time ya, last minute ya. ikan cepat ikan gabus makin Makin cepat cepat makin bagus. Pajak pulau Mas. Oke ya. Jadi kalau sobat-sobat BPKD, memang walaupun itu manusiawi saya bilang tadi, jangan sering-sering ya salah kode, apalagi lebih bayar. Nah, ini kalau kurang bayar juga jangan Mas ya, apalagi dibiasakan. Oke, walaupun tadi Mas Sony memberikan penjelasan lebih mudah, lebih sederhana ya,
kita minta kita lebih teliti dan cermat sehingga benar-benar pas kodenya, pas pembebanannya, pas jumlahnya. Oke ya. Oke Mas, yang ini sebenarnya cerita lama nih Mas. Ya, pihak ketiga belum PKP ya, hari gini belum PKP ya. Ya kayak nggak gaul banget ya iya kan, kok ngambil pekerjaan jadi rekanan pemerintah ya, belum PKP, nggak keren Mas ya. Tapi ini masih ada kejadian ya Mas ya. Nah ini gimana nih, pajaknya mau dipungut tapi nggak PKP. Nah gimana Mas ini Mas? Betul. Ya. Ini sebenarnya menjadi pada saat itu banyak menjadi keluhan dari pemda seluruh Indonesia. Sehingga kenapa? Kadang-kadang kita waktu berurusan dengan korban, ya. belum PKP. Iya. Iya. Sehingga ada suatu terobosan ya, itu dari hasil dari korban, kemudian Pemkot sama Dagri itu. Akhirnya ada suatu terobosan. Itu ada NI 291 dari korban. Iya. Ya. Ada jalannya. Jadi apabila kalau kita melakukan transaksi dengan rekanan belum PKP, ya OPD kita ya, yang jumlahnya lebih dari 2 juta, lebih dari 2 juta, lebih dari 2 juta, maka tetap harus dipotong BPN-nya. Oke, masih kena, harus dipotong ya. Tetap dipotong BPN-nya. Terus dengan ada kode khusus nih. Oh, ditampung dengan kode khusus. Kode khusus itu tadi. Ya. Yaitu namanya kode setoran atau KJS. Kode setoran. Oke. Itu adalah 41121111008. Ini ya rombongan 108 ini ya. Grup yang nggak ada PKP ya. Jadi sekarang nggak perlu lagi. Ya. Dan juga sudah mengakomodir itu, ya tahu. Ya. Karena memang kita nggak bisa menghindari itu. Iya. Adalah kita menjadikan baju seragam. Banyak penjahit itu kan PKP, belum PKP. Ya, pengusaha kecil ya mungkin ya. Tapi transaksinya di bawah di atas 2 juta. Ya. Nah itu tetap dihukum. Kalau ada hitungannya, karena kan pajaknya itu sebenarnya adalah pajak yang ditanggung oleh bukan ditanggung ya, yang diambil dari negara. Ya, jadi tetap harus dipotong Bang. Ya. Tetap dipotong itu dengan kode yang sudah Oke ya, jelas ya. Nanti PKP kalau belum tetap kena potong PPN-nya, cuman nanti dia diisolasi dalam kelompok coding 108 tadi ya. Ya, cuman maunya kita ya jangan nggak PKP lah ya Mas ya. Ya nanti Mas Sony kampanye ya, memasyarakatkan PKP ya, NPWP. Iya. Ya, tapi ya kita ya mengkampanyekan supaya ya semua pihak ketiga kita sudah terdaftar PKP, yang belum jaturi ya ke kantor pajak Mas daftar jadi PKP, gampang ya, baliknya dapat hadiah mungkin ya. Hadiah apa ya, permen ya, apa-apalah nanti biar mereka semangat Mas ya. Ya itu ya gimana baiknya ya supaya masyarakat kadang kan dikasih apa ya, dikasih insentif juga lah ya. Oke Mas, ini sering ya, yaitu masalah pajak pusat, pajak daerah. Ya, pemahaman kawan-kawan ini baik juga para rekanan kadang ini pajaknya pusat atau pajaknya Bapenda atau pemerintah Kota Palembang. Misalnya terkait makan minum ya. Jadi kalau makan minum ini dia bilang
sudah bayar. Rupanya yang bayar itu baru pajak pusatnya saja, pajak daerah belum. Nah, ini batasannya apa, Mas? Kemudian bagaimana ya supaya jangan sampai salah paham ya atau gagal paham. Silakan, Mas. Ya, terima kasih. Jadi memang pajak itu dibagi dua, ya, pajak pusat dan pajak daerah ya. Jadi pajak daerah tentunya dikelola oleh pemerintah daerah ya. Dan dalam hal ini ada beberapa contoh yang memang sah ya, sudah dalam aturannya memang sudah menjadi pajak daerah. Seperti contoh pajak hutan dan restoran. Ya, Itu betul. kan ada ini lagi itu pasti Ya. pajak daerah. PPJT kalau sekarang, Mas. PPJT ya, hotel dan PPJT makanan minuman. Pajak hiburan. Ya, yang pajak daerah itu, Mas. Ya, Orangnya ya, ya. Terus kemudian PBB ya, itu ya warisan dari Mas Sony ya. itu PBB Ya. P1-nya diwarisin juga lah, Mas. Ya. Nanti ya. Tanggung ya. Oke, lanjut. kemudian distribusi lainnya Ya. gitu, dan sebagainya. Ya, ya. Itu semuanya adalah pajak daerah. Oke. Sebenarnya yang dikelola oleh pajak pusat itu hanya ada 4 kalau nggak salah ya. Dan kalau nggak salah hanya pasti benar. Ya. Undang-undang. Ya. PPH. Oke, penghasilan. Sebenarnya kenapa atas laba sebenarnya? Ya. Kalau kawan-kawan khusus pengusaha dia tidak laba, ya sebenarnya tidak membayar pajak kecuali ketentuan lain. Kalau nggak ada penghasilan nggak kena pajak. Ya, kalau ada Kalau atau penghasilan tidak kena pajak ya, PTKP ya. Oke. yang kedua PPN, Oke. pajak bertambah nilai dari tax. Ya. Dari semuanya siapa orang ngomong? Kalau secara ini yang ada konsumen sebenarnya. Jadi bukan pedagangnya, Bukannya ya. tapi yang adalah konsumen. Ya. Terus yang ketiga itu adalah PBB yang tadi. Hmm. Itu kita ada namanya P5L. Ya. PBB P5L. Perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Macam-macam ya. Perikanan. Ya. Apalagi Ya. kapal itu. Ya. Ya. Nah, yang Kecuali pempek kapal selam ya. Yang dipajak sih, Mas. yang menarik itu adalah yang materi Pak. Ya. Yang materi itu. Oke. Yang mengumpulkan. Ya. Nah, memang itu pasti ada positif Ya. X-nya. Ya. Jadi ini pajak daerah nih, pajak besar. Jadi yang aku kalau misalnya Bapak tahu misalnya mau dikasih Indonesia apa sih ini? Ya. Oke. Oke, sobat-sobat BPKD, utamanya para pemungut pajak. Nah, sebenarnya itu yang bayar pajak itu kayak PPN tadi ya. Itu konsumen. Ya. Jadi kalau pedagang atau siapapun selaku pemungut, pungutlah dengan baik, disetorkan ya dengan sejujur-jujurnya ya. Ini mau cari untung juga jangan ya. Itu adalah titipan dari konsumen untuk negara dan kita cuman sebagai pemungut atau mediasinya saja. Ingat ya. Nah, kalau ketahuan itu bisa pidana itu ya. Wah itu tuh masalah besar ya. Oke, Mas, ini yang terakhir, tapi monggo kita seruput lagi kopi. Mas, ini kawan-kawan Kementerian Keuangan, petugas Fiskus Pajak, pemerintah ya, dalam hal ini pusat, apa nih harapan bagi warga Kota Palembang, terutamanya mungkin jajaran kita ASN untuk sinergitas dengan kantor pajak. Ini apa kira-kira? Harapan kami, harapan GGT, harapan kantor pajak Ya. adalah tentunya kami sebagai petugas pajak akan memberikan pelayanan yang paripurna.
Oke. pelayanan 5 Oh. yang akan kami para wajib pajak termasuk satu pesantren. Ya. Ya. Yang kedua itu adalah kami akan selalu berbenah diri, Pak. Siap. Tujuannya adalah mari kita bersama-sama untuk menjalankan kewajiban perpajakan ini dengan baik dan benar. Oke. Nah, ini untuk edukasi Ya. tapi kita tidak akan pernah Ya. menolak. Ya. Nah, yang ketiga, bagi sobat-sobat semuanya Ya. yang perlu memasukkan SPT, SPT tahunan ya. SPT SPT tahunan. ya, baik itu perorangan, badan maupun karyawan, monggo silakan. Kami tunggu untuk memasukkan SPT di tahun 2026. Oke. Dan juga kita tekankan di sini bahwa sebenarnya kewajiban perpajakan itu adalah bukan kewajiban personal, tetapi merupakan bentuk kegotong royongan nasional. Yang tujuannya apa? Untuk kesejahteraan masyarakat. Makanya sekali lagi kami berharap dengan segala sesuatunya itu maka kepatuhan akan Oke. itu yang kami harapkan. Jadi kami punya apa? Pajak wajib APBN sekarang Indonesia Maju. Oke, mantap. Mas, kita buka season penutup ya. Ini supporter nih banyak nih pemirsa ini. Ini yang lagi di studio kita ini udah nyampein pertanyaan nih. Oke ya. Mas, ini pertanyaan satu aja ya. Jika instansi melakukan pembayaran PPh 21 dengan setoran deposit namun belum melakukan pelaporan SPT. Tadi kan minta SPT toh Mas. Nah, apakah SPT tersebut tetap harus dilaporkan? Nah, ini dari audiens kita yang ada di studio Mas. Ini deposit ini kortek ya berarti ya? Kortek ya? Oke, silakan Mas. Ini apa? Nggak ditanggapi nih, nanti mereka protes nih Mas. Silakan Mas. Ya. Jadi teman-teman nih ya, yang ada di sini pertanyaannya bagus, tapi Oh gitu. Pantesan ini disimpan dulu deh ya. Deposit ya. Sebenarnya dengan adanya kontrak itu kan sistem sudah terbentuk. Sistem sudah terbentuk, artinya kalau mau paripurna menjalani kewajiban perpajakan, masternya harus dilakukan. Jadi kita tidak bisa membayar pajak tanpa melalui pelaporan SPT. Baik, yang masa juga termasuk ya? Iya. Oke, masa bulatan ya. Masa itu nggak bisa akan sampai ke rumahnya itu kalau tidak melaporkan SPT. Ya. Jadi kita membuat SPT dulu, kemudian akan meng-create billing. Billing itu akan dilakukan pembayaran atau diambil dari deposit. Nah, dan itu sudah merupakan satu yang tidak bisa dibantahkan bahwa kewajiban melaporkan itu tetap harus dilakukan. Oke. Karena ini bahkan kalau kita puasa kan sering sekali ya. Jadi kalau kita puasa, kalau kita puasa tidak mau bayar zakat. Puasa kita kan ada di tengah-tengah ya. Oh gitu ya. Ya. Siap Pak Ustadz. Oke. Jadi tapi Mas ini Mas, maaf ya Mas ya, saya potong. Cuman depo ini kan deposit lah ya. Nah, ini kan fasilitasi yang bersifatnya ya namanya cadangan ya. Nggak ada rotan akar pun jadi. Tapi kita maunya sih ya cepet-cepet running lah ya. Jadi nggak usah pakai deposit lagi lah ya. Seperti yang kayak sebelum-sebelumnya ya. Jadi mudah-mudahan Mas ya kita doakan nggak perlu deposit sehingga nggak usah nanya-nanya lagi nih laporannya masih perlu apa enggak gitu ya Mas. Karena deposit akan tetap ada. Oh tetap ada.
Jadi nanti ada beberapa, misalnya Bapak ada pengembalian, itu akan mampir dulu ke Oh, waktu pengembalian. Tapi kalau setoran rutin, ya karena gangguan teknis kortek ya kita mintanya, ya nggak usah lagi ya. Bisa. itu kepada cuman ya tadi deposit memang berguna untuk saat-saat tertentu yang seperti yang kejadiannya kemarin. Ya kayak awal-awal tahun kemarin ya. Nanti kebanyakan deposit, nanti kita cepat kaya mas. Dapat bukan deposit bilang ya. Benar Pak. Iya. Jadi deposit itu sudah ada HND dari Bapak bahwa memang itu terakomodir sebagai penerimaan negara. Oh, gitu ya. Udah sah ya? Ya, udah sah ya. Dan itu bisa dilihat di akun Bapak. Oh, statusnya aja masih deposit. Cuman negara sudah mengakui sebagai setoran sah. Ya, aman. Oke. Jelas ya? Jelas ya? Oke, sobat-sobat BPKD, sobat-sobat Bosku ya, di mana saja berada, mungkin Mas mengingat waktu ya. Terima kasih banyak Mas sudah hadir di podcastnya Bosku BPKD, obrol seputar aset dan keuangan. Dan mudah-mudahan sobat-sobat Bosku nanti pada next session kita akan ketemu lagi dengan materi-materi lain yang menarik, dengan narasumber-narasumber lain juga yang menarik. Dan ini bisa menjadi Mas mediasi kami kepada kawan-kawan sobat BPKD untuk sama-sama belajar, sama-sama mendapatkan informasi yang bermanfaat dalam rangka pelaksanaan utamanya tugas-tugas kita sebagai aparatur baik di pemerintah Kota Palembang maupun di daerah-daerah lain dan juga masyarakat. Mas Sony, terima kasih banyak. Diaturi kopinya di ABC. Kita sapa sobat-sobat Bosku. Salam Bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.